Idealism of Equality. Welcome to MIM Sepang Podcast. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya dari kelas 12 MIPA 1 akan membawakan tema tentang menyiasati SDM dengan handal. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu Adit. Welcome to MIM Sepang Podcast. Nah, kira-kira sekarang lagi ngapain ini? Kalau sekarang ya lagi sibuk buat persiapan lolos PTN aja sih. Buat UTBK juga kan kita juga harus serius begitu buat belajar dan harus lolos gitu. Nggak terasa ya kita udah mau lulus. Ngomong setelah kemarin kita lihat hasil survei dari BK tentang presentasi berapa siswa yang belum tahu tujuan mereka setelah lulus, lebih dari 10% itu merupakan menunjukkan angka yang tinggi kalau SDM kita ini memang rendah atau kurang dibilang. Ngomong soal SDM, pengertian SDM menurut apa sih? Kalau menurut gue sendiri ya, SDM itu kayak semacam komponen seberapa hebat seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dinilai dari instansi atau dari perusahaan yang menilai mereka gitu. Jadi kayak semacam kualitas kerja gitu dari seseorang buat sebuah instansi atau perusahaan. Nah, ngomong-ngomong tentang SDM itu, Sobat Manisa kira-kira bisa menilai kan tingkat SDM yang kita miliki buat nanti masuk ke dunia kerja. Apalagi dengan kita yang hidup di desa ini, sebenarnya kita juga nggak usah berekspektasi tinggi gitu tentang kualitas SDM kita. Contohnya beberapa kasus seperti kemarin yang pelanggaran peraturan dan kayak perusahaan sarana prasarana kemarin yang salah satunya itu jendela tokos gitu, pintu juga yang itu dirusakin lah sama beberapa oknum dan itu bisa kita lihat seberapa tinggi dan harapan kedepannya ya semoga kita bisa bersama-sama buat membangun SDM kita jadi sesuatu yang jadi dengan adanya SDM yang tinggi sekolah kita bisa lebih baik sih. Kira-kira dengan SDM kita yang rendah dapat apa aja sih yang bisa terjadi? Sebenarnya dengan rendahnya tingkat SDM yang kita miliki sekarang banyak banget dampak yang bisa disebabkan. Salah satunya adalah dengan rendahnya tingkat pembangunan kita atau ibaratnya pembangunan yang ada di negara kita tercinta ini bakal lambat gitu karena kualitas SDM yang kita miliki itu tidak tinggi, dalam artian ya rendah gitu aja. Dan ketika kita memiliki SDM yang rendah, kita akan dipandang remeh oleh negara-negara tetangga kita. Kayak seakan-akan waktu Indonesia SDM-nya rendah banget sih. Dan lambat laun kita juga akan tertinggal gitu dari mulai dari sektor pendidikan, terus tenaga kerjaan dan banyak lagi lah. Dan kualitas SDM kita jika tidak diperbaiki akan berdampak pada generasi kita yang ketika kita sudah berada di usia kayak kita 20-an ke atas kan kita udah masuk dunia kerja tuh. Nah, sebenarnya rata-rata SDM kita bakal berusaha gitu buat bersaing dengan negara-negara lain dan Indonesia akan terpuruk. Kalau di Indonesia SDM kita tergolong rendah apa tinggi sih sebenarnya? Kalau di negara kita sendiri SDM itu memang rendah seperti yang kita bahas tadi. Dan menurut survei gitu dari tahun 2020 sekitar 39% masyarakat Indonesia itu hanya lulusan SD. Kita bisa nyimpulin dong dengan banyaknya presentasi tersebut kualitas SDM kita akan susah buat berkembang dan susah bersaing dengan negara-negara tetangga lain. Apalagi dengan rendahnya tingkat SDM kita seharusnya bisa lebih perhatiin kan tentang betapa besarnya dampak yang disebabkan dari SDM yang rendah ini. Dan harapan kedepannya kita harus bisa lah buat nge-improve seberapa kuat SDM kita di tahun-tahun kedepannya lagi. Apalagi kan tujuan kita buat bikin IKN itu 2045 kita bakal jadi negara yang maju. Itu masih berupa tujuan ya, belum tentu bisa direalisasikan.
gue ada satu pertanyaan yang dari dulu gue nggak pernah dapat jawaban ini dari mana pun, yaitu tentang penyebab SDM di Indonesia susah banget buat bersaing dengan negara lain. Penyebab gitu buat Indonesia susah berkembang di negara lain, salah satunya adalah dengan korupsi. Kenapa korupsi? Kenapa jauh banget gitu kan? Kita bahas SDM tiba-tiba langsung ke korupsi. Yang pertama, sebenarnya negara kita itu negara yang kaya akan apapun gitu, mulai dari sumber daya alam segala macam, kita kan kaya. Tapi entah kenapa dana yang digelontorkan untuk meningkatkan SDM, salah satunya di sektor pendidikan, itu kurang banget. Dalam artian kita sebagai calon penerus bangsa gitu harus mengurangi korupsi tadi agar kualitas SDM kita bisa naik lagi ke depannya dan bisa buat ngedoping lah ibaratnya. Dana itu kayak semacam lu punya uang, lu punya kuasa gitu loh. Jadi kedepannya kita harus memberikan banyak dana buat meningkatkan SDM, tapi tetap gunakan cara yang lurus, dalam artian ya fokus saja ke peningkatan SDM dan kurang-kurangilah penggunaan dana di bagian yang tidak diperlukan. Kalau buat penyebab kita susah bersaing ya itu tadi. Dan satu lagi, pertukaran pelajar di Indonesia itu masih tergolong rendah. Jadi ketika kita melakukan pertukaran pelajar, kita bisa melihat bagaimana negara tetangga kita berkembang untuk meningkatkan kualitas SDM mereka. Dan kita bisa menerapkan di negara kita ini, tapi dengan budaya atau dengan cara yang menyatu dengan menyatu dengan negara kita. Dan semoga saja pemerintah akan memperhatikan hal tersebut dan bisa meningkatkan SDM kita lebih baik dari sekarang. Jadi emang 3 faktor itu adalah akar permasalahan dari rendahnya SDM di Indonesia. Nah, setelah banyak berbincang tentang SDM, kita juga harus punya solusi nih buat nembangin SDM kita agar bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Kira-kira solusinya apa sih? Kalau untuk solusi ya sebenarnya ada banyak, tapi satu yang menurut gue paling masuk akal adalah dengan melakukan kegiatan atau melatih keterampilan kerja sih lebih tepatnya, yang dilakukan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa, agar kualitas SDM kita lebih maju ke depannya dan hasil kerja yang dihasilkan itu lebih maksimal daripada generasi sebelumnya. Dan lagi ada beberapa hal yang harus ditekankan, itu adalah salah satunya tentang pendidikan kita yang sebenarnya kurang bisa untuk meningkatkan SDM. Ya meskipun dengan adanya kurikulum baru ini, harapan kita sebagai agent of change gitu bisa merubah pola pemikiran anak-anak sekarang, ya terutama seumuran kita atau bahkan di bawah kita lagi yang akan memegang generasi yang akan datang. Dan ya begitu aja sih. Setuju banget sih kalau soal dengan mengadakan kegiatan tadi yang bisa diikuti oleh semua kalangan. Jadi semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa, bahkan lansia juga bisa meningkatkan kualitas SDM mereka dengan kegiatan tadi. Ya itu meskipun masih berupa wacana aja sih dan belum tentu bisa terrealisasikan lah. Nah, jadi itu tadi adalah cara kita buat menyiasati SDM kita di Indonesia dengan cara yang handal. Kita sebagai pemuda Indonesia yang pandai dan bertanggung jawab, marilah kita meningkatkan kualitas SDM kita agar bisa bersaing dengan negara-negara tetangga di luar sana. Jadi, itu tadi merupakan pembahasan kita tentang menyiasati SDM dengan handal. Makasih banget buat Adin yang udah berkenan hadir, dan sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga kedepannya kualitas SDM Indonesia semakin maju kedepannya dan semakin keren. Terima kasih untuk Sobat Semanesa yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini, dan jangan lupa buat follow akun sosial media kita yaitu Mipsaham, mulai dari Instagram, TikTok, atau subscribe di YouTube Mipsaham juga. See you guys and always be smart people.